pada suatu masa yang sangat tua, jauh sebelum manusia mengenal nama Jawa, sebelum hutan diberi jalan dan laut diberi pelabuhan, Pulau Jawa hanyalah sebidang daratan yang belum menemukan keseimbangannya. Tanahnya subur, hutannya lebat, namun pulau itu dikisahkan terus berguncang, seakan tidak memiliki pijakan yang kokoh. Ombak laut menggoyangnya, angin langit mengujinya, dan bumi di bawahnya belum tenang. Dalam kisah yang hidup dari mulut ke mulut, pulau ini digambarkan seperti perahu besar yang mengapung tanpa jangkar. Para dewa yang mengamati dari kahyangan melihat bahwa Pulau Jawa memiliki potensi besar. Tanahnya mampu memberi kehidupan, airnya dapat menghidupi makhluk, dan kelak manusia akan menetap serta membangun peradaban di atasnya. Namun semua itu tidak mungkin terwujud selama pulau ini belum stabil. Maka para dewa pun bermusyawarah untuk mencari cara menenangkan daratan yang terus berguncang itu. Dalam kitab kuno yang dikenal sebagai Tantu Pagelaran, diceritakan bahwa para dewa sepakat membawa Gunung Meru, gunung suci yang berada di pusat alam semesta. Menurut kepercayaan Hindu, gunung ini bukan gunung biasa. Ia adalah poros dunia, tempat keseimbangan kosmos bertumpu. Meru diyakini mampu menjadi penyangga yang akan membuat Pulau Jawa berhenti bergoyang dan menemukan ketenangannya. Dewa Wisnu dan Dewa Brahma mendapat peran penting dalam tugas besar ini. Wisnu menjelma menjadi kura-kura raksasa yang kuat, sementara Brahma berubah menjadi ular besar yang melilit dan menjaga gunung suci itu agar tidak tergelincir. Bersama para dewa lainnya, mereka memulai perjalanan panjang membawa Gunung Meru menuju tanah Jawa. Langit menyaksikan perjalanan itu, laut terbelah oleh bayangan gunung yang dibawa, dan bumi bersiap menerima takdir barunya. Disinilah kisah Gunung Semeru bermula, sebagai awal dari sebuah paku bumi yang kelak akan berdiri megah di timur Pulau Jawa. Perjalanan membawa Gunung Meru bukanlah perkara mudah. Gunung suci itu begitu besar dan syarat kekuatan, seolah memuat denyut kehidupan alam semesta di dalam tubuhnya. Saat para dewa mengangkatnya dari tempat asalnya, langit bergetar dan angin berdesir, membawa gema yang belum pernah terdengar sebelumnya. Lautan yang dilintasi bergolak, seakan merasakan beban kosmik yang melayang di atasnya. Dewa Wisnu yang menjelma sebagai kura-kura raksasa, bergerak perlahan namun pasti. Punggungnya menjadi alas bagi Gunung Meru, menopang berat yang tak terhitung. Di sekelilingnya, Dewa Brahma dalam wujud ular raksasa melilit gunung itu dengan kuat, menjaga agar tidak tergelincir saat perjalanan melintasi samudra. Para dewa lain mengiringi dari segala penjuru, menjaga keseimbangan agar gunung tidak jatuh sebelum mencapai tujuan. Ketika rombongan ilahi itu mendekati Pulau Jawa, bumi mulai merespons. Tanah bergetar lebih keras dari sebelumnya, seolah menyadari bahwa sesuatu yang besar akan segera menempati tubuhnya. Laut di sekitar pulau beriak, angin berubah arah, dan langit tampak lebih gelap. Semua unsur alam seakan menahan napas. Awalnya Gunung Meru hendak diletakkan di bagian barat Pulau Jawa. Namun begitu menyentuh tanah, pulau itu justru miring. Daratan di satu sisi terangkat, sementara sisi lainnya tertekan. Para dewa menyadari bahwa keseimbangan belum tercapai. Gunung itu terlalu berat jika ditempatkan di sana. Maka perjalanan pun dilanjutkan. Gunung Meru diangkat kembali, digeser perlahan ke arah timur. Setiap perpindahan meninggalkan bekas pada tubuh Pulau Jawa. Tanah terbelah, bukit muncul, dan pegunungan kecil terbentuk dari serpihan yang jatuh sepanjang perjalanan. Hingga akhirnya, di ujung timur Pulau Jawa, para dewa menemukan titik yang tepat. Di sanalah Gunung Meru mulai diturunkan dengan hati-hati, bersiap menjadi penyangga yang akan mengubah nasib seluruh pulau. Ketika Gunung Meru akhirnya diturunkan di timur Pulau Jawa, suasana menjadi hening. Tidak ada angin yang berembus, tidak ada ombak yang bergulung. Seakan seluruh alam berhenti untuk menyaksikan momen itu. Perlahan namun pasti, gunung suci itu menyatu dengan bumi. Saat kaki gunung menyentuh tanah, getaran besar merambat ke seluruh penjuru pulau, lalu mereda secara perlahan. Pulau Jawa yang sebelumnya berguncang, kini mulai tenang. Daratan yang semula miring kembali seimbang, laut di sekelilingnya menjadi lebih damai, dan bumi menemukan pusat beratnya. Para dewa mengetahui bahwa tugas mereka berhasil. Gunung Meru kini tidak lagi sekadar gunung suci, tetapi telah menjadi Mahameru, gunung agung yang berfungsi sebagai paku bumi Pulau Jawa.
Namun dalam proses penempatan itu, sebagian tubuh Gunung Meru dikisahkan terpotong dan tertinggal di wilayah barat. Potongan tersebut kemudian menjelma menjadi Gunung Penanggungan, yang juga dianggap suci dan memiliki hubungan erat dengan Mahameru. Dari peristiwa ini, rangkaian pegunungan di Pulau Jawa dipercaya terbentuk sebagai jejak perjalanan gunung para dewa. Mahameru berdiri menjulang, puncaknya menembus awan, dan seakan menyentuh langit. Dalam kepercayaan kuno, puncak gunung ini dipandang sebagai tempat bersemayam para dewa, titik penghubung antara bumi dan kahyangan. Karena itulah gunung ini juga disebut Semeru, nama yang berasal dari Sumeru atau Meru dalam kosmologi Hindu. Sejak saat itu, Mahameru menjadi pusat keseimbangan. Sungai-sungai mengalir dari lerengnya, hutan tumbuh subur di sekitarnya, dan kehidupan mulai berkembang. Alam yang sebelumnya liar dan tak menentu, kini memiliki ritme. Siang dan malam berganti dengan teratur, hujan turun memberi kesuburan, dan tanah Jawa siap menjadi tempat tinggal manusia. Gunung Semeru tidak hanya berdiri sebagai bentang alam, tetapi sebagai simbol keseimbangan. Ia menjadi saksi bisu perubahan besar, dari pulau yang goyah menjadi tanah yang kokoh dan penuh kehidupan. Seiring waktu berlalu, manusia mulai menetap di Pulau Jawa. Mereka hidup di lembah, menyusuri sungai, dan membuka lahan di kaki pegunungan. Dari kejauhan, Gunung Semeru selalu tampak menjulang, menjadi penunjuk arah, sekaligus penjaga alam. Bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya, gunung itu bukan sekadar batu dan tanah, melainkan sesuatu yang hidup dan memiliki kehendak. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa kuno, Gunung Semeru dianggap sebagai tempat yang sakral. Puncaknya dipercaya sebagai kediaman kekuatan ilahi, sementara lerengnya menjadi jalur penghubung antara dunia manusia dan alam yang lebih tinggi. Banyak orang datang dengan rasa hormat, membawa doa dan harapan, bukan untuk menaklukkan gunung, tetapi untuk mendekat kepada keseimbangan alam. Kerajaan-kerajaan besar yang pernah berjaya di Jawa juga memandang Semeru dengan penuh makna. Gunung ini dijadikan simbol kekuasaan dan keteraturan kosmos. Konsep raja sebagai pusat dunia sering dihubungkan dengan konsep gunung suci sebagai pusat alam. Tidak heran jika banyak candi dan situs pemujaan dibangun menghadap gunung, seolah mengakui perannya sebagai paku bumi. Namun di balik kesakralannya, Semeru juga menunjukkan wajah lain. Dari waktu ke waktu, gunung ini memuntahkan asap, abu, dan api. Letusannya mengingatkan manusia bahwa keseimbangan alam tidak selalu tenang. Tanah yang subur berasal dari abu vulkanik, tetapi bahaya juga menyertainya. Masyarakat belajar hidup berdampingan dengan kekuatan tersebut, menghormati sekaligus mewaspadai. Cerita tentang letusan dan perubahan alam kemudian menyatu dengan legenda. Semeru tidak lagi hanya dikenal sebagai Mahameru yang dibawa para dewa, tetapi juga sebagai gunung api yang bernapas. Dalam kisah-kisah rakyat, setiap gemuruh dan semburan dianggap sebagai isyarat, pengingat agar manusia tidak melupakan sikap rendah hati terhadap alam. Dengan cara inilah, Gunung Semeru menjadi bagian dari kehidupan manusia, bukan hanya sebagai latar belakang, tetapi sebagai guru yang mengajarkan keseimbangan antara kekuatan, kesuburan, dan kebijaksanaan. Waktu terus berjalan dan dunia berubah. Pengetahuan manusia berkembang, cara pandang terhadap alam pun semakin luas. Gunung Semeru yang dahulu dipahami sepenuhnya melalui legenda, kini juga dipelajari melalui ilmu pengetahuan. Para ahli meneliti lapisan tanah, pergerakan magma, dan aktivitas letusan yang terjadi hampir tanpa henti. Dari sudut pandang ini, Semeru dikenal sebagai gunung api aktif yang terbentuk oleh pertemuan lempeng bumi dan proses alam yang berlangsung selama ribuan tahun. Namun bagi masyarakat di sekitarnya, cerita lama tidak pernah benar-benar hilang. Legenda tentang Mahameru yang dibawa para dewa tetap hidup berdampingan dengan penjelasan ilmiah. Ketika Semeru mengeluarkan asap atau menggetarkan tanah, sebagian melihatnya sebagai gejala vulkanik, sementara yang lain memaknainya sebagai napas gunung yang telah ada sejak awal Pulau Jawa diciptakan. Gunung Semeru akhirnya menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Ia menyatukan mitos dan fakta, keyakinan dan penelitian, rasa kagum dan kewaspadaan. Legenda memberi makna dan identitas, sementara ilmu pengetahuan membantu manusia memahami dan mengurangi risiko bencana. Keduanya saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Bagi banyak orang, Semeru tetaplah
Mahameru. Ia berdiri sebagai simbol keseimbangan, pengingat bahwa manusia hidup di atas tanah yang memiliki sejarah panjang dan kekuatan besar. Keindahannya mengundang, tetapi kekuatannya menuntut rasa hormat. Dari kisah pulau yang berguncang hingga gunung yang menjulang megah, asal-usul Gunung Semeru mengajarkan satu hal penting. Alam bukan sekadar latar kehidupan manusia, melainkan bagian dari cerita besar yang terus berlangsung. Selama Gunung Semeru masih berdiri, legenda dan kenyataan akan terus berjalan beriringan, menjaga ingatan tentang bagaimana Pulau Jawa menemukan pijakannya.